F-20 adalah salah satu pesawat tempur terbaik yang tidak pernah diproduksi massal. Itulah kata-kata dari penulis penerbangan Steve Pace setelah melakukan penelitian mendalam terhadap desain yang sayangnya tidak pernah diproduksi secara massal. Dan sulit untuk tidak setuju dengannya. Burung besi ini yang dirancang untuk melawan teknologi Soviet dan meningkatkan penjualan internasional Amerika Serikat memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, namun tetap saja tak pernah benar-benar berhasil. Waktu scramble yang cepat dan prospek jangka panjangnya, yang bahkan mampu mengalahkan F-16 yang hebat, kini hanya menjadi bagian dari koleksi museum di Los Angeles Science Center, yang menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya 3 prototip yang pernah dibuat? Faktanya, F-20 berada di tengah-tengah simpul politik dan birokrasi yang rumit, menjadi contoh bagaimana kebijakan memengaruhi teknologi militer. Namun sebelum pembatalannya yang terlalu dini, salah satu pesawat tercantik yang pernah dibuat sempat terbang tinggi. Konsepsi dan desain. F-20 pada dasarnya adalah peningkatan dari Northrop F-5E Tiger II, sebuah pesawat tempur yang dirancang untuk melawan MiG-21 di tengah Perang Dingin. Pada tahun 1980, hampir satu dekade setelah Tiger II diperkenalkan, Presiden Jimmy Carter yang selama ini menerapkan kebijakan ekspor senjata yang ketat, mengizinkan pengembangan pesawat baru untuk menggantikan Tiger II, namun yang lebih penting lagi, agar pesawat tersebut dapat tersedia bagi sekutu. Program ini, yang disebut FX dan kemudian berganti nama menjadi F-20, harus melampaui Tiger II, namun tidak boleh menggunakan sistem avionik canggih yang juga digunakan pada pesawat tempur Amerika Serikat. Syarat ini diberlakukan karena F-20 memang dirancang untuk diproduksi massal dan dijual ke negara-negara sekutu. Namun Amerika Serikat tidak bisa membiarkan negara-negara sekutu memiliki pesawat tempur tercanggih karena, salah satunya, Presiden Jimmy Carter tetap mempertahankan kebijakan anti-ekspor senjata yang kuat. Selain itu, ada kekhawatiran serius bahwa sekutu bisa berubah menjadi musuh, dan Amerika Serikat tidak bisa mempersenjatai calon musuh di masa depan dengan pesawat tempur kelas atas. Oleh karena itu, desain awal F-20 mengikuti pedoman utama yang menyatakan bahwa pesawat ini harus lebih baik dari Tiger II, tetapi tidak boleh menjadi yang terbaik yang bisa dibuat, yang sebenarnya cukup bertentangan dengan naluri para insinyur. Lompatan kinerja yang paling mencolok berasal dari mesinnya. F-20 menggunakan satu mesin General Electric F404 yang memberikan daya dorong sekitar 60% lebih besar dibandingkan mesin J85 milik Tiger II. Tiger II memiliki daya dorong maksimum sekitar 7.000 pound-force atau 16 kN. Sedangkan satu mesin Tiger Shark menghasilkan 11.000 pound-force atau sekitar 49 kN. Jika dikombinasikan dengan berat Tiger Shark yang hampir 12.000 pound saat kosong, meningkat sekitar 2.500 pound dibandingkan Tiger II, pesawat baru ini mendapatkan rasio daya dorong terhadap berat sebesar 1:1,13. Hal ini memungkinkan F-20 untuk mencapai kecepatan hampir Mach 2, yaitu 2.124 km atau 1.320 mil per jam. Ketinggian terbang lebih dari 55.000 kaki dan laju pendakian 52.800 kaki per menit. Sebagai perbandingan, pendahulunya hanya bisa mencapai Mach 1,63. Ketinggian layanannya sekitar 3.000 kaki lebih rendah dan laju pendakiannya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 34.500 kaki per menit. Masa depan sudah tiba, si tua. Kata pesawat baru Northrop itu saat ia menanjak dan terbang jauh lebih cepat dengan jangkauan keseluruhan yang lebih besar. Tiger II lama memiliki radius tempuh realistis sekitar 140 mil, 220 km, termasuk cadangan bahan bakar selama 20 menit untuk kembali ke pangkalan. Jangkauan paling terbatas dari Tiger Shark baru jika membawa senjata maksimum mencapai 170 mil atau 280 km. Misi patroli udara tempur yang membutuhkan persenjataan lebih sedikit dan memungkinkan Tiger Shark dilengkapi dengan tangki tambahan akan membuatnya terbang sejauh 350 mil atau 560 km. Aspek utama lain yang sering diabaikan dari mesin baru ini tersembunyi dalam rata-rata jam terbang sebelum tingkat kegagalan, yang sering disingkat sebagai MFHBF. Jika Anda tidak ingin repot dengan istilah panjang, ini pada dasarnya adalah rata-rata jumlah jam terbang sebelum terjadi kegagalan yang diperkirakan. Mesin FF404 yang digunakan untuk Tiger Shark memiliki kurang dari setengah jumlah komponen dibandingkan mesin Pratt Whitney FF100 milik FF16. Karena hal ini, tingkat kegagalannya jauh lebih baik, yaitu 190 jam per kegagalan dibandingkan dengan FF100 yang hanya 45 jam. Faktanya, FF404 sangat andal, sehingga FF20 pertama terbang selama kurang lebih 1.500 jam sebelum programnya dihentikan. Namun peningkatan teknis ini tidak hanya disebabkan oleh mesinnya saja. Sayapnya diperbesar sedikit lebih dari 1,5%, sebagian besar karena ekstensi tepi depan. Dan itu meningkatkan efisiensi daya angkat secara keseluruhan sekitar 12%. Kelincahan Tiger Shark juga ditingkatkan melalui penstabil horizontal dan sistem kontrol fly-by-wire.
yang pada dasarnya berarti beralih dari sistem kontrol manual ke sistem kontrol elektronik. Para pilot Tiger II mengeluhkan pitch yang lamban, dan hal ini diatasi dengan memperbesar penstabil sebesar 30% yang meningkatkan kecepatan belok instan dari 20 derajat per detik. Kecepatan belok adalah seberapa cepat sebuah pesawat dapat berbelok. Kecepatan belok standar yang biasa kita lihat pada pesawat komersial adalah 3 derajat per detik. Dan kecepatan belok F-16 yang merupakan pesaing terbesar Tiger Shark, nanti akan kita bahas, itu sekitar 20 derajat per detik. Dibandingkan dengan Tiger II, Tiger Shark dapat berbelok dengan kecepatan 47% lebih tinggi pada kecepatan di atas kecepatan suara. Desain utama lain yang berkontribusi pada peningkatan kelincahan dan kecepatan terletak pada material yang digunakan untuk konstruksinya. Meskipun Tiger Shark lebih berat beberapa ribu pon dibandingkan Tiger II, perbedaannya akan jauh lebih besar jika para insinyur tidak menggunakan fiberglass untuk beberapa bagian yang pada Tiger II dibuat dari logam. Kokpitnya juga sepenuhnya didesain ulang dengan heads-up display yang besar dan sistem kendali hands-on throttle and stick yang lengkap, yang pada saat itu dianggap sebagai opsi yang lebih andal untuk jangka panjang dibandingkan dengan pesawat pesaing. Untuk persenjataannya, Tiger Shark dilengkapi dengan 2 meriam M39 yang dipasang di hidung, menembakkan peluru 20 x 102 mm dengan kecepatan luar biasa 1.500 peluru per menit kepada siapa saja yang cukup bodoh untuk tidak bersembunyi saat melihat pesawat itu datang. Model produksi yang akhirnya tidak pernah terwujud direncanakan akan mengganti meriam M39 dengan meriam Tiger Claw buatan Ford yang lebih ringan dan memiliki laju tembak yang lebih tinggi. Selain meriam, Tiger Shark dirancang untuk menggunakan senjata yang juga digunakan oleh pesawat-pesawat pesaing lainnya pada masa itu. Ini termasuk seluruh jajaran bom seri Mark 80 rudal udara ke darat Maverick, serta rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder dan AIM-7 Sparrow. Dengan desain ini, Tiger Shark tampak seperti sebuah pukulan sempurna. Program itu sendiri selesai 32 bulan lebih cepat dari jadwal, yang merupakan kebalikan dari sebagian besar program militer modern, dan para petinggi di Northrop sangat gembira dengan hasilnya. Pesawat ini merupakan peningkatan dari Tiger II, tetapi bukan pesawat kelas atas. Kejatuhannya dalam hal produksi dimulai dari tahap pengujian. Performa luar biasa? Atau benarkah begitu? Tujuan utama F-20 adalah agar Amerika Serikat dapat mempersenjatai sekutunya. Beberapa mungkin akan digunakan dalam sistem militer Amerika Serikat, tetapi tujuan utama pesawat baru ini adalah untuk dijual kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat selama Perang Dingin guna menekan pengaruh Soviet. Dalam persaingan itu, pesaing terbesar F-20 adalah F-16. Dan selama pengujian awal, Tiger Shark sebenarnya mampu mengungguli salah satu pesawat tempur paling populer saat itu. Northrop ingin menuju Tiger Shark dengan cepat agar pilot angkatan udara asing yang memang menjadi target utama pesawat ini bisa menerbangkannya secepat mungkin. Pengujian Northrop meliputi waktu scramble, waktu hingga status siap misi pada ketinggian 40.000 kaki, serta laju belok sesaat dan berkelanjutan di berbagai ketinggian, akselerasi pada berbagai rentang kecepatan udara di berbagai ketinggian, pengoperasian sistem persenjataan, penggunaan senjata yang berhasil, dan penyelesaian profil misi dengan sukses. F-20 dapat melakukan scramble dengan sangat cepat, jauh lebih cepat daripada F-16 karena membawa persenjataan yang lebih sedikit. Tiger Shark juga membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, yaitu 15 jam per jam terbang, sedangkan F-16 membutuhkan 34 jam per jam terbang. Meskipun F-16 memiliki daya tembak lebih besar dan jangkauannya melebihi Tiger Shark tetap sebanding dalam hal performa, dan jauh lebih unggul dalam hal keandalan serta biaya perawatan. Ini memang merupakan inti utama dari promosi Northrop. Penghematan biaya siklus hidup yang didapat dari membeli F-20 dibandingkan F-16 akan sangat menguntungkan. Namun, Angkatan Udara Amerika Serikat tidak setuju, dan dalam sebuah wawancara dengan Tom Martin dan Rachel Smith untuk studi kasus Tiger Shark, seorang pejabat Angkatan Udara berkomentar bahwa Northrop justru kehilangan banyak kredibilitas di kalangan pengambil keputusan Angkatan Udara karena mengatakan hal tersebut. Pejabat Northrop tampaknya mengabaikan beberapa masalah yang juga muncul selama pengujian. Selain kekurangan jangkauan dan persenjataan dibandingkan dengan F-16, F-20 memiliki beberapa masalah yang tidak terpisahkan dari ukurannya yang kecil. Misalnya, sayapnya dipasang rendah, dan karena itu jarak bebasnya terbatas. Sementara posisi roda pendarat memaksa beban seperti persenjataan ditempatkan di ujung luar sayap. Semakin jauh jarak antara badan utama pesawat dan posisi beban di sayap, semakin terbatas berat yang bisa dibawa. Tiger Shark hanya bisa membawa 1.000 pon di hardpoint-nya karena hal ini. Sebagai perbandingan, F-16 bisa membawa hingga 6.000 pon per sayap tanpa menggunakan pylon besar di bawahnya. Jika pylon digunakan, F-16 bisa membawa hingga 17.000 pon di hardpoint-nya. Tentu saja, pesawat itu tidak bisa melakukan manuver G tinggi yang ekstrim, tapi bisa membawa beban yang sangat berat. Dalam hal ini, F-20 memang tidak bisa menandingi.
Meskipun ada kekurangan tersebut, setidaknya 10 negara sangat tertarik untuk membeli Tiger Shark. Bahrain adalah pelanggan pertama. Korea Selatan bahkan sempat mempertimbangkan produksi lokal. Banyak pilot asing yang menguji F-20, tetapi 2 pilot Amerika, Daryl Cornell dan Dave Barnes, secara tragis meninggal dalam penerbangan uji coba. Dalam kedua kasus tersebut, investigasi memastikan bahwa F-20 tidak memiliki cacat desain dan kedua pilot kehilangan kesadaran karena gaya G yang berlebihan. Namun, inilah bukan yang mengakhiri proyek F-20. Meskipun ada 2 tragedi yang menyelimutinya dan F-16 mengunggulinya dalam kapasitas tempur, Tiger Shark tetap menunjukkan performa di aspek yang penting. Di atas kertas, ini adalah pilihan berbiaya rendah, hanya seharga $10,7 juta yang lebih murah dibandingkan F-16A seharga $12,4 juta dan F-16 Fighting Falcon seharga $15,15 juta. Biaya masa pakai per unit hampir 50% lebih rendah dibandingkan F-16 F-20 mengonsumsi 53% lebih sedikit bahan bakar, dan menurut beberapa perhitungan, pesawat ini 4 kali lebih andal dibandingkan desain-desain terbaik lainnya di era itu. Sebagai tambahan, F-20 memiliki kemampuan udara ke udara di luar jangkauan visual, yang berarti pesawat ini dapat menyerang pada jarak sekitar 40 km atau 24 mil. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Tiger II maupun F-16 pada saat itu. Dengan F-16 baru mendapatkan peningkatan ini pada tahun 1989, 7 tahun penuh setelah penerbangan perdana F-20. Faktanya, inilah satu-satunya cara Tiger Shark mengungguli F-16 dalam hal pertempuran. Apa yang membuat F-20 gagal? Bukan karena performanya, tapi karena politik. Pusat dari mimpi buruk birokrasi. Untuk menjelaskan hal ini, kita harus kembali ke masa lalu. Pada akhir tahun 1970-an, Taiwan sedang berdiskusi dengan Amerika Serikat mencari pesawat tempur yang mampu menandingi pesawat tempur Tiongkok. Pada saat yang sama, Tiongkok sedang memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat, dan mereka menganggap dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan sebagai ancaman bagi kepentingan mereka. Jadi, Departemen Luar Negeri memblokir ekspor beberapa senjata dan bahkan model F-4 Phantom II yang sudah usang yang diminati oleh Taiwan. Presiden Jimmy Carter mengumumkan sebuah kebijakan pada tahun 1977 yang sangat membatasi penjualan ke NATO, Jepang, dan Australia, dengan mengatakan bahwa AESAS tidak bisa menjadi juara perdamaian dunia sekaligus pemasok utama senjata perang di dunia. Pada saat yang sama, Soviet menjual pesawat rancangan baru kepada sekutu-sekutunya, dan negara-negara sahabat Amerika Serikat mulai mencari solusi lain, seperti Dassault Mirage 2000. Kebijakan Presiden Carter juga tidak berjalan sesuai rencana, seperti yang dikatakan Barry N. Blashman, asisten Direktur Badan Pengendalian dan Perucutan Senjata, bahwa meskipun AS Serikat membatasi diri sendiri, penjualan senjata di seluruh dunia justru meningkat. Selain itu, kebutuhan Taiwan akan pesawat baru tidak hilang begitu saja. Dan setelah beberapa tahun menolak untuk merancang pesawat baru, larangan tersebut dicabut pada tahun 1980 sesuai dengan program FX. Menurut dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Carter, program tersebut harus didanai sendiri. Dan Departemen Luar Negeri akan memasarkan pesawat yang sekarang kita kenal sebagai Tiger Shark. Namun pada tahun 1981, Taiwan mulai mengembangkan AIDC FCK-1 mereka sendiri, yang juga dikenal sebagai Indigenous Defense Fighter, dan kehilangan minat pada F-20 setelah menunggu terlalu lama. Saat itu, Uni Soviet juga sedang menginvasi Afghanistan, jadi Presiden Reagan setelah baru saja menjabat menandatangani paket bantuan militer untuk Pakistan, yang di dalamnya termasuk 40 unit F-16. Banyak negara sekutu melihat hal ini sebagai pelanggaran janji Presiden Carter untuk tidak menjual pesawat tempur tercanggih kepada siapapun, dan sekarang mereka semua menginginkan F-16. F-20 meskipun merupakan pesawat dengan performa sangat tinggi, dianggap sebagai kelas 2 jika dibandingkan, dan negara-negara seperti Venezuela, Turki, dan Yunani semuanya mendesak untuk mendapatkan F-16. Amerika Serikat juga membantu Israel mengembangkan pesawat tempur IAI Lavi. Dan sementara semua itu terjadi, Northrop mendanai proyek F-20 mereka sendiri, menunggu janji bahwa Amerika Serikat akan menjual pesawat tempur baru tersebut. Berbeda dengan perusahaan lain, Northrop tidak bisa memasarkan F-20 ke militer asing, karena itu adalah salah satu syarat dari program FX. Pada tahun 1984 sudah jelas bahwa Departemen Luar Negeri bahkan tidak berusaha menjual F-20. Dalam sebuah sidang Kongres, Brigadir Jenderal Thomas Barker dari Angkatan Udara Amerika Serikat bersaksi bahwa Angkatan Udara tidak memasarkan F-20. Dia mengatakan bahwa selama 4 tahun, AEK telah menjual 100 pesawat tempur ke 29 negara, dan ekspor pesawat Prancis menunjukkan bahwa ada pasar yang jelas untuk pesawat tempur berbiaya rendah yang tidak dimasuki oleh Amerika Serikat. Angkatan Laut membeli F-16 untuk bertindak sebagai pesawat agresor dalam pelatihan tempur, dan ada rumor bahwa pesawat itu dijual dengan rugi, hanya untuk, seperti istilah dalam sepak bola, memarkir bus di depan gawang. Pada tahun 1986, setelah 6 tahun penuh keputusasaan dan tanpa pembeli,
Northrop akhirnya benar-benar mengakhiri proyek tersebut. Pada titik ini, program tersebut telah membuat mereka merugi setidaknya 1,2 miliar dolar. Pada saat itu, ini adalah investasi swasta tunggal terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah industri pertahanan Amerika. Meskipun mengalami kerugian, Northrop tidak memprotes keberpihakan pada F-16. Pada saat yang sama, mereka sedang mengembangkan proyek pembom siluman B-2, salah satu mesin terhebat yang pernah dibuat, dan mereka ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Keputusan yang bijaksana jika dilihat dari sudut pandang sekarang. Meskipun para penggemar penerbangan sangat menyukai pesawat prototip yang tidak pernah diproduksi massal, dan Tiger Shark juga sangat dicintai, tampaknya pesawat ini memang tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi kenyataan. Proyek ini berjuang untuk bertahan hidup di beberapa lini. Pertama-tama, pesaing utamanya adalah F-16 legendaris, sebuah pesawat yang tidak hanya dipasarkan secara aktif oleh Angkatan Udara dan General Dynamics, sang pembuatnya, tetapi juga jika dilihat kembali, merupakan pilihan yang lebih baik. Kedua pesawat tempur itu sama-sama unggul dalam pertahanan titik, dan Tiger Shark memang memiliki keunggulan di beberapa aspek. Tetapi meskipun avionik F-16 pada tahap awal masih kalah, pesawat itu memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Hal ini disadari oleh para pengambil keputusan, itulah sebabnya Amerika Serikat bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan F-20. F-20 adalah puncak dari desain F-5. F-20 sudah memaksimalkan potensinya, sementara F-16 baru saja memulai sesuatu yang baru. Di sisi lain, F-20 benar-benar diblokir dari penjualan dan dipasarkan dengan buruk oleh Departemen Luar Negeri. Penetapan F-20 sebagai pesawat kelas 2 dan menengah membuatnya terdengar seperti barang murahan. Dan meskipun sangat efektif dari segi biaya dan biaya operasional, citranya tidak pernah bisa keluar dari bayang-bayangnya sendiri. Akhirnya, Tiger Shark dikembangkan dengan ide yang salah. Pejabat Northrop berpikir bahwa jika tidak ada pihak lain, setidaknya negara-negara dunia ketiga akan tertarik dengan pesawat murah ini. Hal ini terbukti salah karena negara-negara berkembang melihat Amerika Serikat yang menjual jet tempur canggih kepada mereka sebagai tanda persahabatan dan menolak penjualan pesawat canggih dianggap sebagai tanda hubungan yang buruk. Meskipun ada argumen ekonomi yang logis, para pembeli dari negara dunia ketiga tidak terlalu peduli dengan keterjangkauan dan lebih fokus pada performa serta prestis. Karena itu, berbeda dengan Icarus, F-20 bahkan tidak pernah terbang terlalu dekat dengan matahari. Pesawat ini bahkan tidak pernah lepas landas karena diciptakan pada waktu yang salah, di tempat yang salah, dan untuk pasar yang salah. Dari 3 pesawat yang dibuat, 2 diantaranya jatuh dan 1 Tiger Shark yang masih utuh dapat ditemukan di Los Angeles Science Center, sebagai pengingat bahwa takdir kita terkadang berada di luar kendali kita. Terima kasih telah menonton.